Atau seperti apa sekarang nih? Tidak, ya masih tim hukum Prabowo Hatta, tapi juga mungkin memiliki perhatian khusus konsentrasi terhadap itu. Apa sih yang disampaikan oleh Novela? Meskipun memang kok Novela kemarin juga menghubungi beberapa rekan-rekan kita yang memang mereka mengeluhkan gitu atau mungkin juga sekedar curhat begitu ya. Kok jadinya seperti ini setelah diperdengarkan di MK hasilnya seperti ini? Memang apa yang terjadi? Ya naluri profesi saya sebenarnya sejak awal sudah bisa menduga bahwa ada ancaman ini. Ya, ketika seorang saksi punya keberanian untuk mengungkap sebuah kebenaran, ya, maka pekerjaan untuk mengungkap kebenaran itu atau keberanian mengungkap kebenaran itu bukan berarti tanpa risiko. Nah, karena naluri saya sudah mempertimbangkan atau memperhitungkan. Sebenarnya sejak awal semua potensi perlindungan itu sudah harus dimaksimalkan, termasuk perlindungan saksi. Dalam hal ini kelembagaan. Tapi kita sama-sama tahu ini terjadi kelengahan, ya, sehingga terjadilah situasi yang kita dengar bersama. Ya, apa sih yang terjadi sebetulnya terhadap saksi-saksi ini? Ya, sejak awal memang ada tekanan-tekanan secara psikologis melalui alat komunikasi. Ya, saksi diancam apabila menyampaikan informasi yang ini kebenaran bahwa penyelenggaraan pemilu itu tidaklah seperti yang sekarang ini. Maka apa yang disampaikan oleh Novel itu adalah sebuah whistleblower dalam posisi seseorang yang berani mengungkap apa adanya. Makanya gestur seorang hakim ketika Novel menyampaikan sebuah kesaksiannya bisa menerima secara wajar. Dan itu yang disebut dengan natural judicial process. Jadi kalau ada pihak yang mengatakan seperti biasa-biasa saja atau menganggap hakim itu kenapa sampai tertawa, karena itu sifat alamiah kesaksian disampaikan oleh seorang Novel. Asli ya, genuine. Ya, otentisitasnya ya tidak diragukan lagi, sehingga hakim itu bisa menerima dalam situasi yang rileks di tengah tensi pemeriksaan persidangan yang begitu tinggi. Mas Firman, cukup terbatas ancaman melalui komunikasi atau elektronik saja kah? Atau mungkin saya mendapat cerita juga dari beberapa rekan bahwa salah seorang yakni Novela ini rumahnya juga di Papua sudah didatangi, sudah diserang dalam tanda kutip. Ini benar nggak sih, saya ingin cross check begitu? Ya, bagi saya sebenarnya seperti saya katakan, lebih baik mengantisipasi, ya, karena indikasi-indikasinya sudah terlihat, ya, melalui saluran telepon, ya, tidak hanya terbatas pada Novela, tapi juga kepada yang lain, karena ini psikologi terhadap seorang yang berani mengungkap kebenaran, apalagi proses peradilan ini kan harapan kita adalah searching for the truth, pencarian kebenaran, ya, kalau ini saja sudah muncul dalam situasi pemeriksaan persidangan, berarti memang ini ancaman yang nyata. Sehingga sistem juga harus bekerja. Makanya saya mengatakan pada majelis yang mulia, whistleblowing system itu sebagai sebuah sistem yang sudah ada di dalam undang-undang kita, instrumen juga sudah ada, mestinya sudah bekerja. Yang sudah dilakukan kemarin adalah menyerahkan surat kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, dan harapannya ke depannya seperti apa? Nanti ditahan dulu informasinya. Mas Firman, kami juga berusaha untuk menghubungi pihak-pihak terkait, apakah itu mungkin para saksinya, ataupun juga pihak kepolisian, ataupun juga mungkin LPSK begitu ya. Kami akan kembali saat lagi. Tadi begitu, ini harus melalui dengan surat kah, atau jangan-jangan saksi juga bisa mendapatkan permohonan begitu kepada LPSK sendiri? Ya, pada aspek prosedur formalnya memang harus ada permohonan disampaikan secara resmi. Sudah dilakukan? Sudah dilakukan. Nah, kemudian kelembagaan dalam ini MK bisa juga meminta bantuan penegakan hukum, ataupun termasuk dalam hal ini LPSK sebagai lembaga yang punya core menyangkut masalah perlindungan saksi dan korban. Nah, tetapi persoalannya sebenarnya menurut saya secara undang-undang mestinya sudah terantisipasi, dan itu tindakan itu aktif mesti. Sudah bisa tidak perlu menunggu. Ya, sudah bisa diperkirakan bahwa kasus yang sedemikian ini pasti ini menimbulkan problem yang serius, termasuk witness protection itu, perlindungan terhadap saksi. Karena bagaimanapun ketika proses persidangan ini yang saya katakan tadi, searching for the truth, pencarian kebenaran, maka pembuktian mengarah pada alat bukti yang paling utama adalah kesaksian. Awal-awalnya saya sudah mengatakan ada dua jenis nanti dalam prosesi persidangan. Ada yang silent evidence, yang sifatnya pembuktian bersifat silent, diam, karena itu hanya data-data. Ada yang speaking evidence, yang testimonial saksi. Nah, bicara derajatnya,
di samping ini lebih tinggi dan itu testimonial disampaikan secara oral dalam persidangan, maka tentu ada konsekuensi. Ya, konsekuensi terhadap seorang yang menjadi saksi, apalagi kalau dia berani menguak kebenaran itu. Konsekuensinya adalah risiko yang harus ditanggungnya. Nah, inilah yang selalu saja dalam sistem peradilan kita selalu menjadi permasalahan. Satu sisi, ya, saksi ini bukti yang sangat diharapkan memastikan kebenaran itu sendiri, tapi sisi lain tidak ada jaminan ketika dia menyampaikan kebenaran. Oke, baik. Ini sudah tersambung melalui ujung telepon. Ada Ibu Lili Pintauli Siregar, selaku komisioner dari LPSK, ya, wakil ketua LPSK. Bu Lili, selamat pagi, Bu. Pagi, Mas. Ya, Bu Lili, saya di sini bersama dengan Firman Wijaya, tim advokasi dari Prabowo Hatta. Ini terkait pagi, juga, Bu Lili. Ini terkait juga dengan adanya keinginan dari tim advokasi kepada MK begitu untuk mendapatkan semacam perlindungan. Namun tadi Mas Firman mengatakan ini sebetulnya telat, seharusnya sudah sejak awal sudah bisa diantisipasi seperti itu. Akankah LPSK juga concern terhadap hal ini, Bu Lili? Ya, kalau sebagaimana undang-undang ya, kita kan tetap dengan koridor undang-undang ya, Mas. Kita tetap juga berharap bahwa teman-teman dari tim kuasa atau yang bersangkutan jika merasa terancam itu kan bisa mengajukan permohonan ke LPSK secara tertulis. Nah, kita memang sudah berkomunikasi dan kemarin LPSK memang sedang menunggu bahwa dijanjikan akan ada perwakilan yang akan menemui LPSK untuk menyerahkan permohonan tersebut. Nah, kalau permohonan itu sudah diajukan, kita akan melakukan telaah. Dan kemudian kita memastikan bahwa apakah ada hal yang sangat darurat untuk bisa diputuskan segera, atau mungkin kita membutuhkan pendalaman dengan melihat kebutuhan dokumen-dokumen yang lain untuk bisa dipastikan dan disegerakan untuk diberikan perlindungan. Termasuk juga untuk mencari jalan keluarnya ya, Bu. Dalam artian kan ancaman ini kan berupa ancaman teror melalui komunikasi ataupun juga elektronik, dan juga informasinya juga di tempat asalnya sendiri sudah ada ancaman secara langsung begitu ya. Ini termasuk juga mencari jalan keluarnya ya, Bu ya? Iya, kalau bagi LPSK sendiri adalah dipastikan dengan adanya permohonan itu kita pasti melakukan pendalaman terkait apakah kebutuhan paling mendesak adalah memberikan perlindungan darurat kepada yang bersangkutan. Nah, kalau ternyata kondisi itu juga berada di jauh dari rumah tinggalnya, LPSK dipastikan juga akan berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat, di mana domisili saksi tersebut mengalami apa yang dia sampaikan di depan, disampaikan oleh teman-teman yang menyebutkan itu. Nah, kalau hal ini kemudian dalam waktu sangat singkat, mungkin LPSK bisa memberikan layanan tersebut segera. Kalau mencari solusi bagi kita adalah memastikan bahwa dia aman. Memastikan bahwa ini tidak akan keberulangan bagi dirinya, bagi keluarganya, dan mungkin bagi harta bendanya. Ya, tadi Ibu menyebutkan juga bahwa akan berkoordinasi dengan pihak keamanan setempat begitu ya, Bu ya. Yang artinya kan itu kan bagian dari solusi ya, Bu, agar mungkin pihak keamanan setempat juga bisa mencegah, bisa melakukan pengamanan, bisa melakukan juga tindakan-tindakan dini begitu ya, Bu ya. Iya, benar, Mas. Nah, itu koordinasi yang kita lakukan bisa melalui telepon atau malah bersurat, atau karena itu menjadi sangat jauh, kita mungkin menggunakan koordinasi itu melalui Mabes Polri. Karena ini kan sangat butuh waktu yang sangat cepat ya, Mas. Tetapi memang kami ingin memastikan dulu surat permohonan itu apakah telah memenuhi syarat-syarat formil dan material yang memang bisa layak untuk kita berikan perlindungan, apakah dalam waktu yang segera atau memang reguler sekali seperti kasus-kasus permohonan lainnya gitu. Baik, ini Mas Firman mungkin akan juga berbincang. Terima kasih Bu Lili. Sebuah pemikiran yang sebenarnya terinspirasi awal dari situasi ini, saya sudah menduga bahwa whistleblowing system itu memang harus hadir di dalam setiap election complaint, Bu. Karena di situ pasti akan muncul benturan-benturan atau gesekan ketika seorang saksi berani mengungkap sebuah kebenaran. Nah, seorang whistleblower ini memang menjadi instrumen penting dalam pengungkapan sebuah fakta, kebenaran. Yang tadi saya sebut searching for the truth, dalam pencarian kebenaran itu, ya, maka ada konsekuensi itu biasanya yang ditanggung oleh seorang saksi sebagai whistleblower ini. Kalau itu tidak cepat diantisipasi, maka seseorang tidak akan punya minat, ya, kesungguhan atau keberanian, ya, karena dia harus berhadapan dengan risiko atau ancaman semacamnya. Sehingga pencarian kebenaran akan terganjal atau terhambat karena persoalan-persoalan semacam ini. Dan ini masalah memang sangat serius. Kehadiran lembaga LPSK, seperti yang kita sering berdiskusi dengan Bu Lili, bahwa ya
memang harus muncul dalam setiap event peradilan yang terkait dengan persoalan-persoalan serius. Ini tidak berlebihan kan ya Mas Firman, ya, dalam artian ini hanya akan mencari sesuatu dalam jalani persidangan di Mahkamah Tidak, Konstitusi. saya rasa itu jauh lebih baik. Pertama, ini secara sistem memang sudah dikenal, sudah diatur, dan ini merupakan instrumen penting dalam sebuah proses peradilan pidana. Maka itu kan LPSK itu menjadi mitra harus di dalam semua aktivitas peradilan yang terkait dengan risiko seorang saksi yang berani mengungkap kebenaran. Kalau kemarin sudah diajukan ke Mahkamah Konstitusi, akankah hari ini mungkin juga akan mendatangi? Betul, tentu kita akan mengatur algoritmenya, karena ini kan juga secara teknis tadi betul Bu Lili sampaikan ada kendala. Walaupun juga kita sampaikan pasti ada kendala kalau memang ini saksi-saksi ini kan orang daerah, dia tidak semua tahu di mana kantor LPSK dan juga tentu ketika ancaman itu datang, nervositas itu kan membuat dia juga tidak berani bergerak bebas keluar. Ini kan menjadi soal tersendiri. Baik, Bu Lili, tanggapan Anda Bu Lili? Iya, memang apa yang disampaikan Mas Firman ya, karena LPSK juga kan bekerja dalam ranah pidana sesungguhnya gitu kan. Nah kalau kemudian ternyata ancaman itu terjadi sebelum atau sesudah atau sebagaimana antisipasi Mas Firman terkait ini, nah sekarang ini mungkin sudah dialami dengan saya melihat di beberapa media dan pernyataan dari teman-teman kuasa hukum ya. Apakah kemudian langkah ini diteruskan misalnya dengan membuat pelaporan ke aparat penegak hukum misalnya bahwa telah terjadi pembakaran, telah terjadi ancaman melalui teror, melalui apapun gitu kan. Sehingga kemudian syarat-syaratnya kita melihat begitu sangat pentingnya untuk segera diberikan perlindungan kepada yang bersangkutan. Nah, apakah hanya kepada yang bersangkutan atau juga malah kepada keluarganya atau kepada siapa yang berhubungan dekat dengan saksi tersebut. Atau saksi-saksi yang lain, betul. Bahkan mungkin saksi-saksi yang lain juga Bu Lili ya, kemungkinan juga akan mengungkap kebenaran. Karena ini kan pasti secara psikologi akan mempengaruhi semua saksi-saksi yang akan bersaksi. Ya, ini memang antisipasi terhadap ini perlu dilakukan, dan saya rasa presiden ini memang harus segera dibangun. Kita menganggap penting peran LPSK di dalam situasi semacam Bu Lili, kalau boleh ya, memang ini kan belum ada laporan yang masuk ke LPSK, permohonan dan lain sebagainya begitu. Tapi kalau boleh kita menggambarkan Bu, bentuk teror seperti SMS maupun juga komunikasi secara langsung maupun juga melalui elektronik, dan juga konon kabarnya ada penyerangan terhadap rumah mereka di daerah mereka asal mereka. Ini sudah masuk dalam tingkatan yang seperti apa sih Bu gitu? Kalau menurut kita ya, ini kan kami tidak bisa mendengar begitu saja Mas tanpa melihat dokumen dan memastikan gitu ya. Nah kalau misalnya dokumen itu memang menunjukkan kemudian langkah hukum telah coba dilakukan oleh orang yang merasa terancam, ini pasti menurut kita ini butuh layanan darurat seketika. Nah tetapi layanan tersebut tidak bisa misalnya seorang Lili saja memutuskan, tetapi ini dibutuhkan minimal 3 anggota LPSK yang memutuskan bahwa ini layanan segera dilakukan. Jadi tidak harus menunggu 30 hari untuk ditelaah gitu. Nah dalam masa 3 hari ini diputuskan, maka darurat itu bisa 2 minggu. Misalnya setelah dia memberikan kesaksian, kemudian dipastikan bahwa ancaman itu dihindari kembali untuk diberikan perlindungan oleh LPSK, sampai kemudian setelah apakah dalam waktu seminggu atau 2 minggu kami akan memutuskan di dalam rapat paripurna untuk bisa ditindaklanjutin lebih lanjut. Apakah perlindungan darurat, misalnya menempatkan di rumah aman atau melakukan pengamanan, diturunkan grade-nya atau malah tetap ditindaklanjuti sampai ke lokasi di mana tempat tinggalnya. Baik. Itu. Baik, artinya mungkin kasih aman safe house seperti itu ya Bu Lili ya? Iya. Baik. Ada yang ingin ditambahkan lagi mungkin? Ya. Singkat saja Mas. Saya berharap betul Bu, kalau memang instrumen whistleblower ini menjadi instrumen efektif dalam semua tataran peradilan yang ada. Keberanian ini kan wilayah partisipasi masyarakat untuk menyatakan kebenaran. Ini sebuah kemajuan dalam hukum dan demokrasi kita. Maka menurut saya tentu hal-hal semacam ini harus sudah bisa antisipasi secara sistem ke depan itu. Baik, Ibu Lili Pintauli Siregar, terima kasih atas waktu Ibu. Iya, terima kasih Mas. Berbincang bersama kami. Sekali lagi terakhir mungkin ini Mas Firman, ini tidak berlebihan kan? Ini tidak, karena kita melihat belum pernah ada begitu, adanya saksi yang dihadirkan di Mahkamah Konstitusi yang sampai seperti ini begitu. Nah, apakah ini mungkin manuver lagi dari tim advokasi untuk mencari-cari gimmick gitu ya di dalam sebuah persidangan di Mahkamah Konstitusi, atau seperti apa gitu? Tanpa mengurangi rasa hormat kami terhadap para saksi gitu. Iya, saya rasa orang datang dari jauh untuk datang sampai kepada sampai ke pengadilan itu sebuah niat atau motivasi yang patut dihargai. Itu yang namanya motivasi altruistis. Jadi rasanya tidak fair kalau kita mendengarkan kemudian dia pulang dalam keadaan yang tidak selamat.
Saya rasa kita tidak ingin menciptakan peradilan yang justru menjadi monster buat masyarakat kita sendiri. Baik, Mas Firman Wijaya, terima kasih atas waktunya bergabung bersama kami dan juga menginformasikan ini kepada publik. Menjadi perhatian kita bersama tentunya kalau memang ada salah satu warga negara kita yang terancam gitu ya, nyawa mereka. Terima kasih.